Hasil imbang 3-3 di matchday kedua melawan Laos emang sangat disayangkan. Karena di atas kertas, timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk bisa menang telak. Atau setidaknya bisa amankan poin penuh, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Namun sekali lagi, permainan timnas malam tadi benar-benar sangat jauh di luar ekspektasi. Dan jika melihat realita yang ada, seolah membuka mata kembali kalau kualitas pemain diaspora emang lebih bagus, terutama dari sisi teknik dasar maupun visi bermain. Di sisi lain, apa yang ditunjukkan para pemain timnas malam tadi benar-benar membuat Bung Toel senang, karena mungkin itulah yang diharapkan darinya selama ini. Memang aneh ya Bung Toel ini ya, ketika orang-orang Indonesia pengen Indonesia itu bisa memenangkan pertandingan ya kan, justru ketika Indonesia kalah, Bung Toel itu merasa dia sangat senang ya, sangat-sangat bangga ketika Indonesia kalah. Dan nggak tahu ya kenapa ada orang yang pemikirannya seperti itu ya guys. Bahkan dia terlihat senyum ketika Indonesia mengalami kegagalan atau kalah dari sebuah pertandingan sepak bola guys. Bahkan pada match tersebut, Bung Toel datang langsung ke Stadion Manahan Solo dan langsung disentil oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Sekaligus menyadarkan Toel dan menjelaskannya pelan-pelan tentang alasan Indonesia banyak menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Dan sepertinya nggak hanya Bung Toel ya, ada banyak loh orang yang pemikirannya sempit seperti itu ya guys ya. Dan apa ya, nggak tahu kenapa orang kadang-kadang kan setiap warga negara Indonesia itu harusnya ya mendukung Indonesia dengan sepenuh hati dan berharap Indonesia menang. Tapi beda dengan pemikiran orang-orang seperti ini, nggak tahu kita maksud dan tujuannya apa, dan sepertinya perlu dipertanyakan ya patriotisme mereka ini seperti apa terhadap Indonesia guys. Publik tanah air harus legowo dengan hasil match kedua Piala AFF 2024 yang mempertemukan Indonesia versus Laos di Stadion Manahan Solo. Di atas kertas, timnas Indonesia lebih diunggulkan dalam match ini. Bahkan diprediksi bakal bantai-bantai negara bumbu dapur tersebut. Namun nyatanya, mereka dipaksa berbagi poin usai bermain imbang 3-3. Sebuah hasil yang sekali lagi cukup merugikan bagi Indonesia. Karena di match ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan poin penuh sekaligus mendulang gol yang banyak. Namun sekali lagi, apa yang diharapkan justru di luar ekspektasi. Ya betul ya guys ya, di luar ekspektasi ya, karena kita tahu ya Indonesia kan selalu menang kalau misalnya bertanding dengan negara seperti Laos ya, Myanmar, Kamboja. Tapi nggak tahu belakangan ini tuh kayak di luar dari ekspektasi dan semuanya underperform ya guys ya. Itu bisa kita lihat dari kemarin melawan Myanmar dan kemudian melawan Laos. Ini seperti ada sesuatu yang hilang dari Indonesia seperti itu guys. Ya memang STY tidak memprioritaskan untuk Piala AFF ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Tetapi kalau kita lihat dari sini, sungguh sangat disayangkan seperti mereka itu menganggap sepele untuk piala ini ya, dan tidak mau berjuang seperti itu guys. Ketika bola itu berbalik arah, yang kita lihat adalah mereka itu menunggu ya guys, pemain-pemain kita ini menunggu dan tidak ada yang mau mengejar bola, dan tidak ada yang mau langsung mengejar di wilayah pertahanan Indonesia, sehingga mudah sekali dibobol ya guys ya. Bahkan tiga pemain Indonesia yang berada di pertahanan Indonesia itu tidak mampu membendung ya bola yang masuk ke gawang, apalagi juga sangat mulus ya bola itu masuk ke di gawang Indonesia yang tidak bisa ditahan oleh kiper Indonesia guys. Karena sekali lagi, kalau timnas Indonesia ini pakai skuad U22 yang faktanya belum cukup kuat. Bahkan 3 gol yang tercipta ke gawang timnas malam tadi pure dari kesalahan pemain belakang sendiri. Selain itu, pemain tengah menjadi masalah tersendiri bagi timnas di ajang Piala AFF kali ini.
Gak adanya gelandang berkualitas seperti Ivar Jenner dan juga Tom Hay membuat aliran bola gak bisa maksimal. Namun itulah konsekuensi yang harus dibayarkan oleh Sintayong karena Betul. memakai skuad U22. Iya, kita lihat sih permainannya pun ini apa namanya, kebanyakan itu dari lempar-lemparan ya, lemparan sudut ya, bukan dari apa ya, bukan dari cetakan-cetakan gol-gol yang indah seperti dari operan gitu ya guys ya. Dan inilah kelemahan ya yang kita dapat dari pembentukan U22 lokal ya, untuk pemain lokal rata-rata semua, dan tidak ada diaspora atau naturalisasi di sini guys. Jadi kelihatan ya, nampak sekali jomplang ya guys ketika ada sebagian naturalisasi yang ikut bermain ya, seperti itu. Dan inilah gambaran sesungguhnya buat anti-anti diaspora dan naturalisasi. Kalian nikmati pertandingan pemain-pemain lokal kita ya, yang sangat-sangat banyak sekali PR, bahkan mungkin saja melawan Singapura ataupun melawan Filipina ataupun Vietnam, kita tidak bisa berharap banyak ya guys. Hanya keajaiban yang bisa membawa Indonesia bisa masuk ke semifinal nantinya. Ya, di atas kertas, skuad timnas Indonesia harusnya jauh lebih baik. Ada nama Marcelino Ferdinand yang 2 kali menjebol gawang Arab Saudi bulan lalu. Sayangnya, melihat pertandingan kedua ini, koordinasi antar pemain di lapangan tampak buruk. Komunikasi tidak berjalan dengan baik, aliran bola juga kerap kali tersendat. Harus diakui, timnas Indonesia tidak bermain maksimal di pertandingan ini. Bahkan Marcelino Ferdinand harus mendapatkan kartu merah yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Selain persoalan permainan tim yang tidak maksimal, pertandingan tadi juga menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan. Level ASEAN memang harus diakui tidak sebagus level Asia atau level dunia. Ada sejumlah keputusan wasit yang kontroversial dan merugikan kedua tim. Kepemimpinan perangkat pertandingan lainnya juga buruk, termasuk hakim garis dan wasit keempat di tepi lapangan. Bahkan banyak keputusan-keputusan yang tidak sedikit merugikan timnas Indonesia. Ya, apa namanya, kita bisa lihat ya, kemampuan Marcelino di sini tidak bisa ia keluarkan dengan maksimal guys, karena memang orang-orang yang dikelilingi dia ini tidak maksimal juga bermainnya. Nah, Marcelino ini bisa perform kalau misalnya para pemain support dia untuk bisa bermain bagus seperti itu guys. Dan pada akhirnya Marcelino juga mendapatkan kartu merah ya guys ya, dan dia tidak bisa bermain melawan Vietnam. Menurut aku memang intinya adalah memang banyak sekali kekurangan dari penyelenggaraan Piala AFF ini guys ya, dari lapangan yang buruk ya ketika bermain di Myanmar kemarin. Ada juga wasit yang sepertinya berat sebelah dan wasit yang tidak adil ya. Ada saat-saat momen harusnya dicek VAR, tidak dicek VAR. Ada VAR tetapi tidak pernah dicek. Nah, ini yang harus segera diperbaiki oleh Mitsubishi Cup ini ya, atau Piala AFF ini, kalau memang mau dibilang event yang internasional, yang profesional dan berkualitas. Tapi sayangnya tidak ya guys ya. Tetapi di luar daripada itu, seharusnya Indonesia tidak harus punya alasan yang banyak ya, karena kalau memang ya sudah kalah aja gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti kemarin Jepang yang bisa membantai tim-tim Asia, mau dicurangi seperti apapun oleh wasit ataupun oleh supporter atau apapun, dia adalah tetap menjadi yang terbaik ya guys ya. Dengan skor yang banyak itu bisa mengesampingkan segala sesuatu yang buruk seperti itu. Oke, sampai di sini aja dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya.